Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal beli motor baru atau bekas. Sekarang ini banyak orang yang bilang kalau beli jangan motor bekas. Alasannya apa? Karena ya harganya ternyata jadi meningkat tajam ya. Bukan harga belinya ya, harga belinya motor ya. Kalau harga beli motor ya jelas lebih murah, walau nggak sampai separuh ya. Walau ya bedanya dikit lah, 80% 70% tergantung tahunnya, atau separuhnya kalau sudah agak lama 10 tahun. Tapi ya kendalanya kalau motor sudah 10 tahun itu spare partnya, terutama untuk bodi, untuk lampu, batok lampu gitu, atau lampu belok, itu agak sulit. Nah, artinya kalau pas sudah pecah ya wis pecah, nggak bisa diapa-apakan lagi, nggak bisa dibenahi. Jadi kalau nyari kesempurnaan tampilan nggak bisa. Kalau yang lain-lain kayak ban, kayak suspensi, kayak apa lagi ya, jok, itu nggak masalah, soalnya ya masih mudah lah, bisa diganti, ada penggantinya. Suspensi rusak, yang depan bisa diperbaiki, komponen masih banyak yang sama. Terus rem belakang rusak apalagi, pakai aftermarket dijamin ada banyak. Untuk mesin, kalau motornya bebek itu juga ada banyak yang persamaan. Matic juga, apalagi kalau Matic ya banyak, bahkan ada yang sampai sekarang nggak berubah, ada. Apalagi ya, kalau knalpot ya itu mungkin agak sulit cari yang ori, tapi nggak harus ori ya. Filter udara ya pasti ada lah. Yang susah itu bodi, karena ya konsumennya sedikit kan, orang yang punya juga lebih sedikit. Terus ya itu apa, mau dapat untung di mana kalau yang punya sedikit. Jadi bodi itu yang paling sulit. Biasanya kalau sudah bodi itu orang carinya di pasar loak. Nah, ini butuh ketelatenan, butuh cari di mana-mana. Ya itulah susahnya kalau motor bekas, terutama di bodi ya, di stick. Kalau stiker mungkin bisa cari, stiker itu masih terjangkau lah. Apalagi orang yang pengen klasik-klasik itu, stiker itu gampang. Bodi, kalau bodinya dari plastik, wah susah wis. Terus mengapa kok sampai mahal ya, kok sampai dibilang rugi ya? Soalnya ada kewajiban untuk orang itu balik nama. Balik nama itu nggak murah. Berapa ya, lupa penulis. Kalau motor mahal juga sih, jutaan ya. Belum lagi kalau pajaknya mati, wow, semakin panjang dah. Dan nggak cuma itu aja, nggak cuma harus biaya balik nama. Kalau belinya nyicil, biasanya juga jadi lebih mahal lagi. Dan biasanya karena kompetisi sedikit untuk motor cicilan, motor bekas yang dicicil, itu bunganya cukup besar. Jadi kalau sekarang ini motor
beberapa motor itu kurang laku ya, sehingga ada promo bunga 0%, potongan apa macam-macam untuk motor baru. Kalau di motor bekas nggak ada itu. Ya wes, adanya ya normal itu bunganya. Ya, dan bunga ini yang sering nggak dibandingkan sama orang, karena ya orang anggapannya kalau beli motor ini uang mukanya segini, cicilannya pasti segini. Enggak sih ya. Cicilan itu sangat berbeda antara penyedia pinjaman satu dengan yang lain. Bahkan dealer beda pun angkanya bisa beda. Sama-sama Yamaha, sama-sama dari apa, Indo Finance atau apa, itu cicilannya bisa beda, karena ya ada negosiasi antara yang nyicil atau yang menyediakan sales motornya. Jadi tergantung dari penyedia uangnya sama salesnya itu kadang. Jadi kita itu istilahnya bisa dapat cicilan murah itu kalau salesnya itu bisa negokan kita ngasih bunga yang murah, atau kalau dealernya ngasih promo bunga sekian gitu. Nah kadang bunga ini yang nggak diperhatikan. Jadi kalau beli motor jangan ragu-ragu, tanya harga ke dealer lain, bukan harga motornya loh ya, harga cicilannya bisa beda. Sama-sama Honda, sama-sama apa motor misalnya PCX gitu ya, harga bisa beda antar dealer. Dan penulis ya, kebetulan waktu tanya-tanya mau beli NMAX ini, harganya NMAX dengan PCX itu kan beda dikit, tapi cicilannya jauh ya. Untuk uang muka yang sama loh ya, untuk uang muka yang sama, yang PCX itu cicilannya 1.150.000, kalau yang ini kurang dari 1 juta. Lumayan loh. Ya kalau 100.000 mungkin ya nggak seberapa lah, tapi kan sudah cukup besar lah untuk cicilan per bulan. Lumayan kan. Jadi ya kita harus beli motor baru atau lama ya, itu kita harus cari cicilan, harus perhatikan juga harga cicilannya. Nah motor bekas, penulis tahu loh ya, beda daerah bisa aja beda situasi. Yang penulis tahu itu cicilannya tergolong besar bunganya. Jadi mungkin harganya, misal ini NMAX bekas harganya 20 juta, itu cicilannya bisa besar, bisa mendekati mungkin 900, 800 gitu kan. Ya nggak enak juga lah. Jadi kepikiran motor baru cicilannya sedikit di bawah 1 juta, motor bekas cicilannya 800-an. Ya gimana gitu loh, dengan 200.000 per bulan kita bisa dapat motor yang baru. Tapi tentu ya, kalau misalnya beli motor itu bekas itu ya murah, tapi ya ada repotnya juga. Orang yang bilang mahal itu terutama ya karena macam-macamnya itu butuh biaya ya. Ribet, karena ya namanya motor bekas, kondisi pasti nggak 100%, dan nggak sama kayak di mobil gitu ya. Motor itu kan namanya motor selalu dipakai, nggak ada namanya beli dari orang yang rajin merawat motor gitu. Kalau motor sudah tahunan biasanya sudah jarang lah ada yang merawat itu. Servis
Ya orang itu kalau ya mungkin nuruti servis terus itu biasanya cuma waktu motor baru aja, kalau motor sudah lama enggak. Nah itu loh, karena kebiasaan kalau eh, motor itu diservis mahal, makanya orang itu kalau motor sudah agak tuaan gitu males servis. Padahal sebenarnya bukan servisnya yang dibutuhkan, tapi misalnya ganti olinya, ganti filternya, terutama sih ganti oli ya. Ganti oli itu yang biasanya fatal. Jadi orang itu karena tahu servis mahal nunda-nunda, terus akhirnya ya wis, akhirnya motor nggak diserviskan, jadinya nggak ganti oli. Akibatnya ya tentu aja mesin nggak maksimal. Terus repotnya motor bekas itu kadang ya perawatan itu nggak sesuai dengan selera kita. Misalnya bodi apa ceret-ceret macam-macam. Mungkin ada sih yang merasa oh gampang di spotlight aja. Kalau sekarang model spotlight mungkin kalau full body sekitar 600-700 mungkin ya. Ya bisa sih di spotlight, tapi ya nambah harga juga. Kalau motornya motor yang murah ngapain ya. Nah ini penulis ngomong motor bekas yang jenisnya dipilih yang disukai sama pembeli, bukan hanya untuk sekedar dipakai aja ya. Penulis lupa ya, ada situasi dimana beli motor bekas itu lebih mahal daripada beli motor baru beneran ya. Ini nggak ngitung biaya perbaikan motor bekasnya ya, nggak ngitung biaya pembenahannya. Ya itu kalau motor bekasnya cuma beda setahun atau 2 tahun, yaitu karena adanya kebijakan harus biaya balik nama tadi, terus ditambah cicilan motor bekas yang seringkali diskonnya itu sedikit, jadi harga cicilannya itu nggak murah gitu. Jadi karena kombinasi itu harganya jadi cuma cicilannya lah, anggap aja ya itu cuma beda 100 atau 50.000, kan rugi kan. Padahal yang namanya motor bekas ya tentu aja mungkin walau itu pemiliknya open atau apa gitu, ada yang nggak puas gitu loh kalau nggak beli motor baru sendiri kan. Menghemat 1 juta untuk motor yang harganya 29 juta ya rasanya rugi lah. Ini kadang juga selisih harga, misalnya motor NMAX apa sih versi agak yang tahun lalu itu dijual 27 25 gitu, bisa jadi cicilannya udah deket, tapi kalau ditambah biaya balik nama kan jadi mahal juga. Beda sedikit tapi dapatnya motor lama, kan rugi. Padahal ya dapatnya motor bekas ya. Menurut penulis kalau sudah selisih kalau selisihnya tahunnya itu cuma 1 atau 2, mending beli baru aja ya, daripada nanti pas ketemu oh ternyata motornya dijual gara-gara ini, oh motornya dijual gara-gara ini, gara-gara ada yang bermasalah gitu di motornya. Iya jadi nyesel juga kan. Apalagi masalah itu seringnya ya bukan masalah yang kelihatan ya,
Misalnya masalah di CVT, masalah di mesin, masalah di yang tersembunyi gitulah. Rugi kalau menurut penulis beli motor yang 1 atau 2 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5 gitu oke lah. Ini penulis ya ngomongnya motor yang 150 cc ya, bukan moge. Kalau moge itu sudah beda lagi. Apalagi moge yang spare partnya langka, wah wis nggak ngurusi wis itu sudah ada komunitas sendiri, harga juga ya bahkan lebih mahal dari barunya kan, katanya gitu. Kalau tujuannya yang motor-motor kayak gitu ya silakan, tapi biasanya kalau beli motor gitu kan pakai cash ya, jarang-jarang pakai kredit. Ya sudah motor hobi, bukan untuk kebutuhan. Nah kalau beli motor bekas itu sebenarnya apa saja sih yang harus diperhatikan itu? Kalau beli motor bekas ya yang pertama diperhatikan ya jelas mesin ya, reliabilitas mesin ya, karena mesinnya nomor 1. Tentu ya nggak lepas dari karakteristik masing-masing motor. Tentu motor misalnya ada punya penyakitnya sendiri-sendiri, misalnya Honda mesinnya CVT-nya gredek, suspensi oblak dan seterusnya lah. Bagian yang biasanya sering bermasalah itu ya CVT, karena di bengkel resmi pun orang biasanya jarang ambil servis CVT. Paling ya servis rutin, ganti busi, ganti filter walau nggak butuh, carbon cleaning 100.000 walau nggak butuh. Apalagi ya itu aja lah. Bagian CVT nggak kesentuh. Makanya CVT mungkin waktu idle halus pakai jalan geledak karena sudah oblak, ya itu bisa terjadi. Selain itu kalau motor Honda itu biasanya yang harus diperiksa itu bearing di roda, bearing di komsternya, bearing apalagi ya, bearing CVT juga, bearing ya banyak bearing lah. Yang selain itu ya yang jelas harus diperiksa lampunya, kayak fungsi tombol-tombolnya, ada cacat yang nggak bisa diperbaiki, seperti misalnya kalau pas kena tusuk, habis jatuh sampai penggang-penggong gitu, velg peyang, cakram nggak senter, sehingga kalau direm bunyi jerak jeruk gitu. Terus apalagi ya biasanya gitu, ada orang yang kalau habis beli motor langsung dibawa ke bengkel suruh periksa total apa saja gitu. Mungkin itu bisa bantu, bisa nyelidiki, karena kadang ya ada yang jual motor olinya dikasih oli kontol banget, baru tahu ada masalah kok dikasih oli encer. Itu yang biasa dilakukan. Kalau yang dari kelegalan ya meriksa nomor rangka, meriksa nomor mesin, terus lihat sejarahnya motor. Ya itu untuk yang dari sisi keamanannya. Yang jelas kalau mau beli motor bekas itu harus mau ribet, nggak bisa komplain kan. Komplain
minta kembali juga kadang-kadang nggak mau diterima kembali, apalagi kalau sudah nyicil, wah susah barang kembali. Batal nyicil itu biasanya ada uang yang hilang, nggak mungkin 100% balik itu. Sudah buang-buang uang ya mas. Jadi ya kalau beli motor bekasnya beli cash ya beda lagi lah, masih ada kemungkinan balik ya, balik apa utuh uangnya. Tapi kan ya jadi itu lagi, jadi banyak, harus memang meluangkan banyak waktu. Penulis beli oli dulu ya. Tentu kalau beli motor bekas pingin yang modelnya baru itu nggak akan bisa benar-benar beruntung ya. Kalau dulu mungkin iya bekas itu bisa murah, nggak ada kewajiban untuk balik nama. Kalau memperpanjang cukup bawa KTP atau fotokopi pun bisa. Kalau sekarang lebih ketat, harus ganti. Dan ya itulah, sekarang itu modelnya cicilan ya, cicilan bunganya juga biasanya sih lebih besar daripada motor baru. Untuk harga motor yang sama ya, anggap aja yang baru harganya sama dengan sebuah motor bekas, itu cicilan bisa lebih mahal, misalnya mahal 100.000 atau 50.000. Jadi harganya itu rugi kalau beli bekas gitu. Jadi tentu bukan kalau yang cari-cari motor yang memang diharapkan dan sudah nggak diproduksi lagi loh ya, beda lagi. Sudah nggak dijual lagi itu beda lagi. Kalau itu kan sudah niat ya, bukan untuk cari lebih murah. Kalau pingin niatnya ngirit, cari motor yang paling murah, yang paling apa awet, reliable, pakai terusan, itu ya memang harus beli motor bekas. Dan penulis sarankan jangan cari motor Honda, karena biasanya sekarang ini motor Honda bekasnya mahal walau mesinnya rongsokan. Yang ngomong rongsokan bukan penulis loh ya, biasanya ya orang-orang bengkel gitu kalau terima motor bekas Honda itu mesti ngomong mesinnya rusakan kan. Nah, penulis sendiri ya sebenarnya itu menurut penulis karena olinya yang jelek. Ya sekarang ini kalau mau beli motor murah bekas itu dapatnya biasanya motor karbu. Ya orang itu biasanya ngomong konsekuensinya kalau motor karbu itu boros. Sebenarnya enggak juga sih. Dibanding dengan motor injeksi bekas itu ya sama-sama borosnya. Kalau motor karbu itu boros karena zaman dulu itu nggak ada istilah irit-iritan. Kalau yang motor injeksi itu beda. Motor injeksi itu beda karena sudah umur. Sensor-sensornya sudah soak, karena sensor soak jadi boros. Kalau motor karbu kan kalau setelannya pas ya sama, atau mau baru mau lama. Jadi motor karbu pun ada yang irit. Biasanya teknologi apa? Karbu vakum namanya. Itu irit. Motor Honda itu nggak disarankan itu karena ya bearing-bearingnya cepet oblah. Ada tukang bengkel itu yang ngomong sampai komstir itu kayak jenang ya. Jadi nggak awet memang kalau motor Honda komstirnya, apalagi yang rim cakram ya. Ya tentu kita harus cari yang terbaik ya, yang
cari yang remnya fungsi, cari yang kalau di setir lepas tangan itu nggak belok sendiri. Terus apalagi ya, body jangan terlalu berharap tinggi lah. Bocel-bocel ya sekarang, yang penting bisa di skotlet. Kalau sudah ada bagian yang missing, nah itu. Tapi ya kita kan nggak bisa nggak bisa pilih. Lampu yang retak-retak, speedometer yang retak-retak, ya diterima saja. Yang penting bisa jalan. Speedonya mati ya, kalau bisa diperbaiki ya perbaiki. Toh nggak butuh banyak lah hitungannya, itu bisa jadi nego. Jadi perbaikan itu sebenarnya murah-murah, kecuali yang barang-barang bodinya itu agak sulit ya. Sekarang ini apalagi online itu banyak spare part yang logam-logam itu banyak. Yang plastik baru langka, karet-karet baru langka. Ya cari motor ya motor lama ya, jangan Honda juga. Selain karena nggak awet ya harganya mahal. Walau disebut harga jualnya lebih mahal Honda, penurunan harganya nanti tetap aja lah rugi. Misalnya harga motor kalau Honda itu 8 juta, itu harga belinya dijual lakunya berapa ya, paling 6, tetap rugi. Daripada misal beli Suzuki harga 4 juta, dijual ya paling 2 juta, ya tetap sama, nggak ada bedanya. Masih untung 2 juta, ya sama-sama rugi 2 juta. Cuma modal awalnya lebih tinggi. Itu juga belum termasuk kalau motornya nyicil ya. Kalau motor nyicil ya makin besar lagi toh. Jadi hitungannya kan anggap aja 50%-nya 8 juta, kan lebih mahal daripada 50%-nya 4 juta. Beda kan. Kalau motor lama rasanya yang layak itu ya Suzuki dan Yamaha, sing rada awet. Tapi ya tetap diperiksa juga, karena motor sering dipakai lewat banjir, motor nggak dirawat mesinnya ya tetap ada errornya. Ya tentu kalau pilih bengkel, cari bengkel yang terpercaya. Agak susah juga ya kalau sudah namanya motor bekas itu dibawa ke bengkel resmi Suzuki misalnya atau Yamaha, bisa aja diomongi, sorry mas, kita nggak terima lagi servis motor karbu. Aduh, sore. Jadi biasanya di bengkel-bengkel lepas yang nggak resmi. Kalau misalnya ya pingin bener-bener cari irit, beli motor yang enggak kondisinya enggak 100% itu walau ada rusak ini gitu, itu sebenarnya murah selama itu bukan nomornya masih nyala ya, masih hidup. Kalau sudah nomornya mati, bisa-bisa biaya untuk denda sama apa namanya, pajaknya bisa lebih besar daripada kalau ya beli motor yang lebih bagus lagi. Intinya kalau cari motor bekas ya telaten cari motor bekasnya, telaten cari apa onderdil-onderdilnya kalau sudah motornya masalah. Bukan untuk orang yang nggak punya waktu ya, harus meluangkan waktu. Kalau yang motor modelnya pingin cuma pingin NMAX, tapi yang
baru kemahalan. Ya terpaksa harus cari yang versi 2015 atau apa gitu yang harganya paling murah. Itu pun menurut penulis sudah rugi ya, mending beli baru. Bukan karena apa, karena ya balik nama, cicilannya itu loh nggak dijamin murah. Apalagi yang cuma beda setahun 2 tahun, rugi. Ya coba dihitung bener-bener lah, biaya balik nama itu berapa. Penulis maaf ya lupa. Terus enaknya beli motor baru itu apa? Dapat helm, dapat jaket, terus barang masih ini dijamin masih baru semua. Kalau misalnya apa, soal perawatan yakin sudah terbaik menurut versi kita. Ya maaf ya kalau misalnya penulis ini dibilang mengganggu bisnis motor bekas, tapi ya keadaannya seperti itu. Jangan nyalahkan, ya yang salah ya siapa, pemerintah lah. Kenapa kok motor bekas jadi sulit dijual karena BPKB harus ganti nama BPKB-nya itu. Ya haruslah gitu aja. Penulis beli motor baru NMAX ini ya milih gitu juga, beli baru aja. Beli bekas ya itu tadi pertimbangan-pertimbangannya. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.